Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang refleksi pada bidang koordinat. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Kita dari Pendidikan Matematika Universitas Jember dengan anggota yang pertama yaitu Risma Asmiatul Khalifah NIM 76, yang kedua yaitu Nurita Kusumawati NIM 92, dan yang ketiga yaitu Ilmiatun Noraini NIM 104. Kira-kira apa nih yang dimaksud dengan refleksi? Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu benda dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan dengan rumus M sama dengan matriks cos 2A sin 2A sin 2A negatif cos 2A. Bangun atau benda yang dapat direfleksikan berupa titik, kurva, bangun datar, maupun bangun ruang. Nah, di sini telah diberikan contoh refleksi di mana kita asumsikan wanita ini sebagai benda dan garis ini sebagai cermin yang dapat merefleksikan benda tersebut. Nah, kira-kira apa nih sifat bayangan benda? Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Nah, yang kedua yaitu jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Nah, yang ketiga yaitu bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Apa saja macam pencerminan pada bidang koordinat? Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama, pada sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X biasanya dirumuskan dengan jika A, X, Y, maka A aksen X, min Y, di mana A adalah benda dan A aksen adalah bayangan. Secara jelasnya kita lihat pada gambar. Di awal kita sudah mengetahui sifat bayangan benda, bahwa jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jika kita memiliki titik A yang berjarak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas dari sumbu pusat, lalu dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau titik A aksen adalah 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah dari sumbu pusat. Seperti pada gambar, baik bayangan atau benda memiliki jarak yang sama dari cermin. Selanjutnya, kita akan membuktikan dengan konsep matematika menggunakan rumus matrik cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, min cos 2 alfa. Perlu diingat, alfa di sini adalah sudut yang dibentuk antara cermin dan sumbu X. Karena pencerminannya terhadap sumbu X itu sendiri, maka alfa sama dengan 0 derajat. Selanjutnya kita operasikan. 2 kali 0 derajat sama dengan 0 derajat. Cos 0 derajat sama dengan 1, sin 0 derajat sama dengan 0, dan min cos 0 derajat sama dengan min 1. Kemudian kita kalikan dengan matriks XY agar kita bisa menyimpulkan. Lalu kita operasikan. 1 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan X, dan 0 kali X ditambah min 1 kali Y sama dengan min Y. Selesai. Jadi terbukti jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan yaitu titik A aksen X, min Y. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Misal, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen min X, Y. Kita buktikan dengan gambar. Jika kita memiliki titik A dengan jarak 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas dari sumbu pusat, lalu dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan membentuk bayangan A aksen dengan jarak
3 satuan ke kiri, dan 2 satuan ke atas dari sumbu pusat. Titik A dan A aksen memiliki jarak yang sama dari cermin seperti pada gambar. Selanjutnya, kita buktikan dengan menggunakan matriks. Untuk sudut, dapat kita lihat pada gambar antara sumbu X dan cermin yang di sini adalah sumbu Y membentuk sudut 90 derajat. Kita substitusikan dan kita operasikan. 2 kali 90 derajat sama dengan 180 derajat. Cos 180 derajat sama dengan min 1. Sin 180 derajat sama dengan 0. Min cos 180 derajat sama dengan 1. Kita kalikan dengan XY. Min 1 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan min X. 0 kali X ditambah 1 kali Y sama dengan Y. Jadi terbukti, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan bayangan pada titik A aksen min X, Y. Yang ketiga, refleksi terhadap pusat O 0,0. Jika kita memiliki titik A, X, Y dan dicerminkan terhadap pusat O 0,0, maka bayangannya atau titik A aksen min X, min Y. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan gambar. Jika diketahui titik A memiliki jarak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas dari sumbu pusat, lalu dicerminkan terhadap pusat O 0,0, maka bayangannya atau titik A aksen berjarak 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah dari sumbu pusat. Pada pencerminan terhadap pusat O ini akan sulit dan semakin membingungkan jika kita membuktikannya dengan matriks, karena cermin berbentuk titik, bukan garis. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika A, X, Y dicerminkan terhadap pusat O 0,0 menghasilkan bayangan pada titik A aksen min X, min Y. Selanjutnya, pencerminan atau refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil titik bayangannya yaitu Y, X. Kita buktikan dengan gambar. Diketahui titik A 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X sebagai cermin, maka hasil bayangannya 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Kita ketahui sifat pencerminan bahwa jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Selanjutnya kita membuktikan menggunakan matriks, di mana matriksnya cos 2 alfa. Nanti alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh garis Y sama dengan X dengan sumbu X atau tulis alfa. Selanjutnya kita diketahui bahwa yang dibentuk alfa ini 45 derajat. Kita operasikan cos 2 kali 45 derajat sama dengan 0. Sin 2 kali 45 derajat sama dengan 1. Dan min cos 2 kali 45 derajat sama dengan 0. Lalu kita kalikan dengan XY. Sehingga hasil bayangan X aksen Y aksen sama dengan Y, X. Terbukti hasil refleksi adalah Y, X. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika kita memiliki titik A, X, Y dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka A aksen adalah min Y, min X. Kita lihat pada gambar. Jika A berjarak 1 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas dari sumbu pusat, lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya berjarak 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah dari sumbu pusat. Bisa dilihat pada gambar, jarak antara titik A dan A aksen sama terhadap cermin.
Selanjutnya, garis Y sama dengan min X itu maksudnya memiliki nilai yang berkebalikan. Jika Y sama dengan 1, maka dapat kita ketahui min X sama dengan min 1. Garis Y sama dengan min X ini sama seperti garis Y sama dengan X. Sama-sama membagi 2 antara sumbu X dan sumbu Y. Tapi garis Y sama dengan min X dimulai pada sumbu min X memanjang hingga sumbu X. Pada umumnya kita mengukur sudut dimulai dari sumbu X memutar berlawanan arah jarum jam. Tapi jika menghitungnya seperti itu, sudut yang kita bentuk akan semakin besar dan susah untuk dihitung. Jadi kita akan memutarnya searah jarum jam dengan syarat sudut yang dibentuk menghasilkan min, sehingga sudut yang kita peroleh adalah min 45 derajat. Kita buktikan dengan matriks min 45 derajat dikali 2 sama dengan min 90 derajat. Cos min 90 derajat sama dengan 0. Sin min 90 derajat sama dengan min 1. Min cos 90 derajat sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan dengan matriks XY. 0 kali X ditambah min 1 kali Y sama dengan min Y. Min 1 kali X ditambah 0 kali Y sama dengan min X. Jadi sifat kelima ini terbukti. Refleksi terhadap X sama dengan H. Jika A, X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya atau A aksen yaitu 2H dikurang X, Y. H di sini merupakan konstan atau bernilai tetap. Jika X sama dengan H digambarkan pada sebuah koordinat, akan membentuk sebuah garis yang memanjang sejajar terhadap sumbu Y. Seperti pada gambar. Misal kita memiliki titik A di koordinat 1,2 dan dicerminkan terhadap X sama dengan 2, maka bayangannya dapat dirumuskan dengan 2H min X, Y. 2 dikali H hanya yaitu 2 dikurang X, X-nya yaitu 1. 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan 3, sehingga bayangannya yaitu 3,2. Selanjutnya pembuktian dengan menggunakan matriks. Dapat dirumuskan dengan cara sumbu Y dipindahkan sejauh H, sehingga sumbu Y yang baru adalah X sama dengan H. Maka koefisien setiap titik berubah menjadi X aksen, Y aksen dengan bentuk matriksnya yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks XY dikurang matriks H0. Sehingga sama dengan matriks X dikurang H, Y. Kemudian titik tersebut direfleksikan pada sumbu Y yang baru. Refleksi terhadap sumbu Y memiliki bentuk matriks min 1, 0, 0, 1 yang telah kita buktikan sebelumnya. Sehingga matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikali matriks X dikurang H, Y. Sehingga sama dengan matriks min X ditambah H, Y. Tahap terakhir, menggeser sumbu Y yang baru ke sumbu Y semula dengan memakai translasi, sehingga diperoleh matriks X aksen kubik, Y aksen kubik sama dengan min X ditambah H, Y ditambah matriks H0, sehingga sama dengan matriks min X ditambah 2H, Y. Matriks tersebut dapat ditulis dengan 2H min X, Y. Sehingga terbukti jika A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya yaitu A aksen 2H dikurang X, Y. Refleksi terhadap Y sama dengan K. Jika A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya yaitu A aksen
X, 2K dikurang Y, di mana K merupakan konstan atau bernilai tetap, dan jika Y sama dengan K digambarkan pada koordinat akan membentuk sebuah garis yang memanjang sejajar sumbu X, seperti pada gambar. Contoh, kita memiliki A di koordinat 1,3 dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangannya yaitu X, 2K dikurang Y, di mana X-nya yaitu 1,2 dikali K, K-nya yaitu 2, dikurang Y, Y-nya yaitu 3. 2 kali 2 dikurang 3 sama dengan 1. Sehingga bayangannya terletak pada koordinat 1,1. Selanjutnya pembuktian menggunakan matriks, menggunakan cara sumbu X dipindahkan sejauh K sehingga sumbu X yang baru adalah Y sama dengan K. Maka koefisien setiap titik berubah menjadi X aksen, Y aksen dengan matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks XY dikurang matriks 0K, sehingga sama dengan matriks X, Y dikurang K. Kemudian titik tersebut direfleksikan pada sumbu X yang baru menjadi matriks X double aksen, Y double aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali matriks X, Y dikurang K, sama dengan matriks X min Y ditambah K. Tahap terakhir menggeser sumbu X yang baru ke sumbu X semula dengan memakai translasi sehingga diperoleh matriks X aksen kubik Y aksen kubik sama dengan matriks X min Y ditambah H ditambah matriks min Y ditambah K ditambah matriks 0K sehingga menghasilkan matriks X min Y ditambah 2K yang dapat dituliskan dengan X, 2K dikurang Y, sehingga benar jika A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan K, maka bayangannya yaitu A aksen X, 2K dikurang Y. Selanjutnya contoh soal. Contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan A 2,1, titik B 6,3, dan titik C 3,4. Gambarlah bayangan segitiga ABC jika dicerminkan terhadap titik pusat, yaitu 0,0. Pembahasan. Diketahui rumus refleksi jika dicerminkan terhadap titik 0 atau titik pusat, yaitu titik X, Y, maka menjadi titik bayangannya min X, min Y. Maka untuk titik A 2,1, titik bayangannya menjadi min 2, min 1. Titik B 6,3 menjadi min 6, min 3. Untuk titik C 3,4, maka titik bayangannya min 3, min 4. Jadi, koordinat bayangan segitiga ABC adalah, atau koordinat hasil cerminan terhadap titik pusat 0,0 adalah min 2, min 1, min 6, min 3, dan min 3, min 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.